Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati, mahasiswi semester akhir program S1 Kebidanan di ITKES Muhammadiyah Sidrap. Video ini kami buat sebagai tugas pada mata kuliah Pola Asuh Anak. Dosen pengampu Ibu Chandra Aryani Saputri SST MKEM. Pada video ini kita akan membahas tentang definisi pola asuh, jenis-jenis pola asuh dan dampaknya, faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh. Pola asuh adalah pola pengasuhan orang tua terhadap anak, yaitu bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan, serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan sampai dengan membentuk perilaku anak sesuai dengan norma dan nilai yang baik dan sesuai dengan kehidupan masyarakat. Untuk jenis-jenis pola asuh ada 3. Yang pertama yaitu pola asuh otoriter, yaitu pola asuh orang tua menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Karakteristik otoriter yaitu kaku, tegas, merasa selalu benar dalam mengemukakan pendapat dan menerapkan hukuman jika tidak sesuai aturan atau kemauan orang tua. Pola asuh otoriter ini dapat membuat anak menjadi tidak terbiasa dalam membuat keputusan sendiri dan takut mengungkapkan pendapatnya. Untuk jenis yang kedua yaitu pola asuh permisif adalah kebalikan dari pola asuh otoriter, di mana orang tua cenderung mengikuti semua keinginan anak, jarang mengatur jadwal anak, mendukung perilaku anak sekalipun itu negatif, serta menghindari hukuman bagi anak. Anak yang tumbuh dengan pola asuh permisif ini akan tumbuh kreatif. Dalam jangka panjang, anak menjadi tidak disiplin, berperilaku agresif, terutama bila keinginannya tidak terpenuhi. Jenis yang ketiga yaitu pola asuh demokratis. Ini merupakan contoh pola asuh orang tua yang ideal, di mana orang tua dapat mengarahkan anak secara rasional. Anak akan diberikan batasan dan konsekuensi yang konsisten ketika batasan-batasan dilanggar. Orang tua tetap memberikan pujian, hadiah, serta dukungan emosional saat anak mencapai prestasi. Pola asuh ini menjadikan anak memiliki kepribadian yang seimbang, mandiri dalam mengambil keputusan, disiplin, percaya diri, kreatif, dan bahagia secara psikologis. Pada faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua terhadap tumbuh kembang anak, yaitu yang pertama tingkat sosial ekonomi. Tingkat sosial ekonomi di sini yang dimaksud yaitu orang tua yang berasal dari tingkat sosial ekonomi menengah lebih bersikap hangat dibandingkan orang tua yang tingkat sosial ekonominya rendah. Pada tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, orang tua yang lebih tinggi dalam praktek asuhannya terlihat lebih sering membaca artikel untuk melihat perkembangan anaknya. Sedangkan orang tua yang tingkat pendidikan rendah cenderung otoriter dan memperlakukan anaknya dengan ketat. Kepribadian orang tua sangat mempengaruhi pola asuh. Orang tua yang konservatif cenderung akan memperlakukan anaknya dengan ketat dan otoriter. Jumlah anak, orang tua yang memiliki anak hanya 2-3 orang cenderung lebih intensif pengasuhannya, di mana interaksi antara orang tua dan anak lebih menekankan pada perkembangan pribadi dan kerjasama antar anggota keluarga. Demikianlah tadi penjelasan tentang pola asuh pada anak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sebagai orang tua, kita harus mengetahui bagaimana cara mengasuh anak yang baik dan benar. Karena anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dikutip dari Al-Quran surah Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu innama amwalukum wa auladukum fitnatu wa annallaha indahu ajrun alim. Yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.